Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas presentasi hukum dan kriminologi dari kelasnya Bu Emilia. Untuk anggota kelompoknya ada Pradana Hadis Firmansyah, Marta Yulisa, Anova Fitriani, dan Marzelia dan Zara Pramata. Yang pertama, ada definisi kejahatan dan penjahat. Kejahatan menurut KBBI yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum pidana. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan untuk orang untuk menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut penjahat. Pengertian ini memiliki pengertian yang relatif. Jadi, apa yang disebut kejahatan oleh seorang belum tentu yang diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan. Selanjutnya, penjahat dan tipe penjahat. Menurut Pavel Elliot dalam Hari Suherjo, yaitu penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Tipe-tipe penjahat menurut Osborne, yang pertama ada penjahat yang sakit jiwa, yang kedua ada penjahat yang berbuat karena naluri, memiliki watak atau karakter penjahat, yang ketiga ada perbuatan jahat sudah menjadi bagian hidupnya, yang keempat ada penjahat perseorangan, yang terakhir ada orang yang mencurigai dalam masyarakatnya. Selanjutnya ada unsur-unsur kejahatan. Yang pertama ada adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya, kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya adanya perbuatan. Harus adanya maksud jahat, lalu adanya peleburan antara maksud jahat dan pembuatan jahat. Selanjutnya harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan. Selanjutnya harus adanya sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Unsur-unsur ini harus saling berkaitan untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan. Selanjutnya ada relatif pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan sangat relatif atau selalu berubah, baik ditinjau dari sudut pandangan legal definition of crime. Menurut ditinjau dari sudut pandang masyarakat, sociological definition of crime. Yang pertama ada isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah. Yang kedua ada pengertian kejahatan menurut tanggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah. Yang ketiga ada pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu daerah ke daerah lain. Yang keempat, di dalam penerapan hukum yang juga sering berbeda, suatu tingkatan yang serupa kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim dan berbeda pula. Yang kelima, ada juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan pelanggaran. Ketika diketahui bahwa KUHP terdiri dari 3 buku. Buku pertama mengenai peraturan umum, buku kedua mengenai kejahatan, dan buku 3 mengenai pelanggaran. Adapun perbedaan keduanya sebagai dikemukakan oleh Gerson W. Bewengan bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam memori Van Theolching adalah perbedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Lalu selanjutnya ada akibat yang ditemukan oleh kejahatan. Hari Suherji menemukan kerugian yaitu kerugian secara materi atau ekonomis. Yang kedua ada kerugian secara psikologis, keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu. Perbuatan kejahatan atau kejahatan ternyata mengandung unsur merugikan, menjengkelkan, dan tak patut dibiarkan merajalela. Dilihat dari segi kejahatan itu ada yang patut dihukum dan ada yang tidak patut dihukum, tergantung sebagaimana perbuatan jahat itu dilakukan. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 1, kelasnya Bu Emilia Susanti, SHMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.